Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E, PKN 68, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan, saya Nurulika Silviana sebagai moderator. Kemudian sebagai pemateri ada Jilma Ulini Am, ada Hadi Mufarikoh, kemudian Reksi Maulana, dan Sandi Haikal Ramadan. Di sini kami mengangkat kasus yang beberapa waktu lalu sempat viral di masyarakat, yakni perusakan fasilitas umum saat aksi demo tolak RUU Cipta Kerja. Nah, untuk selanjutnya dipersilahkan pemateri yang pertama untuk menyampaikan materi tentang akar permasalahan kasus tersebut. Baik, yang pertama adalah akar permasalahan. Demonstrasi yang berujung perusakan fasilitas umum ini sebenarnya bermula dari penetapan RUU Cipta Kerja yang dinilai bermasalah oleh sebagian masyarakat dan justru malah merugikan para pekerja serta buruh di Indonesia. Aksi demonstrasi ini bisa dikatakan sebagai imbas kekecewaan masyarakat terhadap apa yang telah diputuskan oleh DPR RI serta pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk membuat undang-undang. Namun sayangnya, aksi demonstrasi yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari para buruh hingga mahasiswa ini, yang sebenarnya ditunjukkan untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi rakyat, diikuti oleh perusakan fasilitas umum, yang justru malah melanggar hak rakyat sendiri. Aksi perusakan ini dilakukan oleh pihak atau oknum masyarakat yang mudah terprovokasi dan tersulut emosi, bahkan sebagian dari mereka yang ikut demonstrasi dan melakukan perusakan belum mengetahui serta memahami pasti isi dari RUU apa yang telah mereka tolak. Siapa yang dibela dan bagaimana aturan dalam menyuarakan pendapat di muka umum yang tepat sehingga mereka malah melakukan tindakan-tindakan anarkis serta perusakan terhadap berbagai fasilitas umum dan vital seperti halte, mobil ambulans, hingga mobil kepolisian di sekitar tempat demonstrasi berada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang siapa yang melanggar dan hak apa yang dilanggar. Aksi perusakan oleh oknum yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Aksi demokrasi yang diikuti oleh aksi anarkis serta perusakan fasilitas umum yang dilaksanakan oleh oknum atau pihak masyarakat yang mengatasnamakan menyalurkan kepentingan serta suara rakyat ini merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak politik orang lain, yaitu hak seseorang untuk mendapatkan rasa aman, tentram, dan damai. Serta aksi demonstrasi yang diikuti oleh perusakan fasilitas umum ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain untuk mendapatkan fasilitas umum yang layak bagi setiap warga negara di Indonesia. Untuk pemateri selanjutnya oleh Hani Mufarikoh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk pelanggaran. Menurut pasal 23 huruf E Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, serta penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dikatakan suatu bentuk pelanggaran bila berlangsung dengan anarkis. Anarkis yang dimaksud adalah suatu tindakan disertai tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta keselamatan barang dan atau jiwa, mengakibatkan kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain. Sehingga pelaku penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku perusakan fasilitas umum dapat dijerat dengan pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Selanjutnya akan disampaikan oleh
Sandi. Selanjutnya, solusi untuk mencegah agar kejadian tersebut tidak terulang kembali dan dapat diatasi agar tidak terjadinya kericuhan yang seperti kemarin. Di sini polisi harus lebih mengayomi dan memahami keadaan masyarakat. Dalam demonstrasi ini, pihak kepolisian dituntut untuk melakukan cara yang lebih mengutamakan pendekatan terhadap masyarakat, mengingat dalam situasi tersebut banyak sekali pihak yang rawan terprovokasi dan tersulut emosi sehingga mudah melakukan tindakan yang justru dapat merugikan banyak orang lain. Dan pihak yang terbukti bersalah serta provokator yang ditangkap harus dihukum dengan hukuman yang seadil-adilnya sesuai yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan kedepannya edukasi masyarakat agar tidak mudah untuk terprovokasi melakukan aksi tanpa mengetahui latar belakang masalahnya. Sekian. Untuk sumber yang kita gunakan adalah www.hukumonline.com. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.